Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Apa harta yang paling berharga di dalam kehidupan kalian saat ini? Siapa yang paling berharga di dalam kehidupan kalian? Di dalam hidup kalian saat ini? Nah, sekarang itu pertanyaan saya. Jadi, coba kalian jawab entah dengan kalian bersuara atau di dalam hati kalian. Satu tuh yang dikatakan sini, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ibu, kalau hartanya itu ada di bank dan itu yang paling berharga dalam hidupmu, maka hatimu akan selalu ke bank. Berapa nanti berapa depositonya di situ, berapa bunganya setiap tahun, itu akan terus dikalkulasi di bagian ini. Dan kalau keluargamu adalah harta yang paling berharga, maka hatimu akan terus kepada keluarga itu. Hatimu terus akan kepada dia, dan kekhawatirannya akan terus bertambah-tambah ketika dia pergi kemana, pokoknya nggak akan tenang. Itu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi kalau Tuhan Yesus harta kalian yang paling berharga, maka hatimu akan tetap kepada Yesus. Jadi kalau selama ini kalian menjadikan keluarga harta yang paling berharga, bertobat. Kalau kalian selama ini menjadikan hak aset, rumah, atau uang kalian lebih berharga, bertobat. Karena itu sewaktu-waktu bisa hilang. Gempa bumi terjadi, tsunami terjadi, langsung lenyap, hilang. Apa yang mau kita dapat? Nggak ada. Tapi coba kalau kita menjadikan Yesus sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita, ketika semuanya meninggalkan kita, kita masih memiliki Yesus. Dan kita akan bisa memulai segala sesuatu dari nol sekalipun sudah lenyap harta itu, keluarga pergi. Pasti kita akan bisa memulai dari dasar. Karena kita memiliki sumbernya. Beberapa hari yang lalu ada juga orang datang ke sini, saya tanya. Mereka berkeluarga. Ibu, harta yang paling berharga dalam hidupmu siapa? Keluarga. Pertanyaannya sama kayak yang lain, sama. Setelah saya kasih tahu firman, mereka terdiam. Dan sekarang kita akan belajar dari ayat yang lain. Mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai harta kita yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Mengapa? Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Matius 10 ayat 34 sampai 42. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa Yesus atau aku, kata Yesus, datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita memiliki KTP sebagai Kristen, tapi masih belum juga benar-benar percaya kepada Tuhan. Tidak sepaham, tidak sevisi. Jadi kalau orang sudah sepaham itu selalu kembali kepada firman. Tidak akan memperdebatkan tapi melakukan. Tidak memperdebatkan tapi melakukan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan lagi di sini. Ayatnya yang ke 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi kalau Bapak Ibu lebih mengasihi bapaknya, ibunya, Tuhan Yesus bilang tidak layak. Coba kalian renungkan ini. Kalian renungkan Bapak Ibu.
Makanya banyakkan orang seberusaha bagaimana sekeras-kerasnya dia mencari dunia ini, gak terjadi di dalam kehidupannya. Karena ketika kita ternyata mengasihi Bapak Ibu kita lebih daripada Tuhan, kita tidak layak. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak layak, berarti doa kita tidak layak. Doa kita tidak dijawab. Doa kita tidak berkenan. Pikirin. Tapi banyakkan orang enggak kan? Ada orang bilang, "Tohor redap kami, alay boa mana?" Mulu sukarejo, mulu sudah dikasih orang tua dah, mana terjadi? Ketika kita sudah mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak akan mengasihi keluarga juga. Itu pasti. Ada orang bilang begini, coba kamu berbuat baik, tapi baik itu belum tentu benar loh Bapak Ibu. Baik belum tentu benar. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang laki-laki, dia mencuri makanan untuk dia berikan kepada anak-anak jalanan. Itu baik apa enggak? Enggak, saya tanya, baik apa itu enggak? Perbuatannya itu baik. Tapi tidak benar. Tidak benar. Baik itu belum tentu benar. Tapi benar sudah pasti baik. Biar Bapak Ibu paham maksudnya. Jadi biar kalian mungkin kalau selama ini kalian itu melakukan kebaikan-kebaikan, baiknya. Apa benar enggak yang kalian lakukan? Sekarang kita kembali kepada kebenaran. Tapi kalau kalian melakukan kebenaran, apapun yang kalian perbuat di dalam kebenaran itu sudah tentu baik. Itu perbedaannya. Sama. Ketika Tuhan Yesus bilang kepada kita bahwa kalau kita lebih mengasihi Bapak Ibu kita lebih daripada Dia, kita nggak layak baginya. Nggak layak. Kalau kita sudah nggak layak, apapun yang kita kerjakan nggak akan layak. Tapi kalau kita mengasihi Dia lebih daripada siapapun di dalam dunia ini, pasti apapun yang kita kerjakan dilayakkan sama Tuhan. Dan kalau kita sudah mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, pasti kalian akan mengasihi keluarga kalian. Kalian akan mengasihi sesama manusia, mengasihi tetangga, mengasihi siapapun. Karena itu sudah masuk di situ. Makanya banyak orang bilang begini, aku mengasihi Tuhan. Dia berkata aku mengasihi Tuhan. Karena dia rajin ke gereja, dia sudah berkata dia mengasihi Tuhan. Benar tidak? Pertanyaannya, tetanggamu kau kasihi enggak? Saudara-saudaramu kau kasihi enggak? Karena wujud daripada Tuhan itu adalah manusia. Karena Tuhan nggak kelihatan. Tuhan nggak kelihatan. Tapi wujud daripada Tuhan adalah manusia itu sendiri. Paham nggak maksud saya? Saya akan bawa kalian kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 25. Ketika Tuhan Yesus berbicara seperti ini, ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau tidak merawat aku. Lalu, kapan kami Tuhan melihat engkau haus, kami tidak memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau telanjang, sakit, dalam penjara? Lalu Tuhan Yesus bilang, ketika engkau melakukan kepada salah satu orang yang paling hina, siapakah itu orang-orang paling hina? Orang-orang gila yang di jalanan itu, pengemis-pengemis itu, orang-orang jahat yang di penjara itu, yang dianggap orang itu tidak berguna lagi karena dia sudah jahat, orang-orang yang sakit. Maka engkau melakukannya untuk aku. Tuhan bilang begitu. Jadi kalau kita ternyata melakukan kepada manusia, kita sudah melakukannya untuk itu. Jadi berarti wujud daripada Tuhan siapa? Manusia. Makanya kita disebutkan adalah tubuh Kristus. Tubuhnya. Kita tubuhnya.